Pendapatan di Indonesia sudah disebarkan secara merata atau belum sih? Jika sudah merata, mengapa masih ada beberapa provinsi yang masih tertinggal? Apalagi mengingat kini Indonesia makin dilirik oleh dunia karena pendapatan nasionalnya yang makin meningkat. Apakah hal tersebut dapat menjamin kesejahteraan masyarakat? Hai semuanya, selamat datang di channel Bincang-Bincang Gensi. Pada episode kali ini, saya Tessa akan membahas tentang distribusi pendapatan bersama kedua narasumber yang paham tentang topik kita kali ini. Hari ini telah hadir yaitu Kak Iren dan Kak Julian. Hai Kak Iren dan Kak Julian. Halo. Nah, apa kabar nih Kak Iren dan Kak Julian? Baik. Nah, pada hari ini kan kita membahas nih tentang distribusi pendapatan. Mungkin Kak Iren bisa jelaskan bagi kita sedikit apa sih distribusi pendapatan itu? Nah, mungkin di sini saya akan memulainya dengan menjawab pertanyaan yang di awal dilontarkan oleh Tessa bahwa kini kondisi di Indonesia semakin dilirik akibat kenaikan pendapatan nasionalnya. Namun, apakah itu menjamin kesejahteraan masyarakatnya? Nah, tentu tidak hanya itu ya. Kemakmuran masyarakat tidak semata-mata hanya didasarkan pada tolak ukur besarnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Namun juga, apakah pendapatan nasional tersebut didistribusikan secara merata atau timpang? Nah, distribusi pendapatan dianggap kurang merata ketika sebagian besar output nasional atau pendapatan itu sendiri dikuasai oleh sebagian kecil penduduk. Ketimpangan distribusi pendapatan adalah kondisi di mana pendapatan tidak dibagikan secara merata di antara anggota masyarakat. Ini berarti bahwa beberapa individu atau kelompok memiliki pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan yang lainnya memiliki pendapatan yang lebih rendah. Ketimpangan distribusi pendapatan Indonesia dapat diukur menggunakan beberapa indikator, salah satunya menggunakan koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang paling sering digunakan. Semakin tinggi indeks dari Gini ini sendiri, maka semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan. Biasanya angkanya berkisar 0 sampai 1. Ketimpangan distribusi pendapatan sebenarnya adalah isu yang sangat dekat dengan kita ya. Bisa dilihat dari data terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu ketimpangan koefisien Gini antara desa dan perkotaan yang beberapa tahun terakhir di Indonesia. Itu dilampirkan dalam suatu gambar, nanti bisa dilihat. Secara keseluruhan, besaran koefisien Gini pada tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan 0,009, yaitu dari 0,388 ke 0,379. Kira-kira faktor apa yang memengaruhi grafik tersebut dapat mengalami penurunan? Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan ini sendiri ada yang pertama, kualitas dari SDA. Kualitas dan ketersediaan SDA yang baik dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Wilayah dengan SDA yang dikelola dengan baik cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi sehingga mengurangi ketimpangan. Sebaliknya, daerah dengan SDA yang kurang dikelola dapat mengalami kerugian ekonomi, menyebabkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Ketimpangan sering terjadi ketika sektor-sektor yang lebih produktif seperti industri dan jasa mendominasi perekonomian, sementara sektor pertanian dan informal yang biasanya memiliki produktivitas lebih rendah tidak berkembang. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapatan yang signifikan antara pekerja di sektor-sektor tersebut. Karena kalau kita lihat, industri dan jasa itu didominasi pada perkotaan, sedangkan yang pertanian atau informal biasanya di pedesaan. Kemudian yang kedua ada pengaruh dari kualitas SDM itu sendiri. Nah, kualitas SDM yang diukur melalui pendidikan dan keterampilan berpengaruh langsung terhadap kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Pendidikan yang lebih baik meningkatkan peluang suatu individu dalam pasar kerja, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini terbukti dalam program investasi
dalam pembangunan SDM. Jadi ketika suatu daerah memiliki investasi yang baik dalam pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun jika investasi tersebut tidak merata atau hanya berfokus pada daerah tertentu, maka ketimpangan pendapatan tetap akan terjadi. Hal ini yang kemudian akan berlanjut pada poin berikutnya, yaitu pembangunan. Pembangunan mulai dari pembangunan manusia hingga infrastruktur yang ada di sana di suatu daerah dapat mempengaruhi kualitas dari SDM tersebut. Juga tidak hanya pembangunannya, jumlah penduduk pun akan mempengaruhinya. Jadi semakin banyak penduduk, tentu pemerataan pembangunannya semakin sulit. Hal ini perlu diresponi dengan tepat oleh pemerintah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang kemudian akan dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun perlu berespon dengan tepat, yaitu dengan menyadari perannya sebagai masyarakat negara dan juga bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri dan bersama-sama membangun negara. Sudah mendengar nih, kita sudah mengetahui juga tentang distribusi pendapatan ini. Kira-kira apa yang bisa pemerintah lakukan supaya distribusi pendapatan ini bisa berjalan dengan baik? Kalau menurut Kak Julian gimana? Nah, untuk menanggapi masalah ini, pemerintah di sini membuat 6 strategi. Tapi di sini saya hanya mengambil 2 contoh saja. Yang pertama, pemerintah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh penduduk. Dan juga pemerintah mempermudah kepemilikan aset dan mendorong inklusi keuangan. Nah, itu tadi merupakan contoh atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai masyarakat, kita bisa melakukan program pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat. Contoh dari upaya tersebut adalah yang pertama ada zakat, infak, dan sedekah. Lalu ada program kampung zakat. Lalu ada memberdayakan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, dan pasar. Lalu yang terakhir ada menyertakan masyarakat miskin sebagai event organizer, customer service, atau dalam jaringan multi-level marketing atau disebut MLM. Tujuannya di sini adalah untuk menciptakan struktur perekonomian yang seimbang dan berkembang, sehingga meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah atau desa, membuka lapangan kerja bagi penduduk desa, serta menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi. Nah, tadi kan Kak Julian sudah mengatakan nih tentang apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, saran untuk pemerintah. Nah, kira-kira nih kita sebagai pelajar yang masih duduk di bangku SMA ini maupun yang sebagai masyarakat biasa, apa yang bisa kita lakukan dalam distribusi pendapatan ini? Bagaimana sikap kita, apalagi kita sebagai pelajar ini kan belum terjun nih di dunia pekerjaan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Sebagai pelajar, setelah kita menyadari bahwa pemerintah telah mengatasi pendidikan yang tidak merata dan telah meratakan pembangunan infrastruktur, maka kita sebagai pelajar perlu mengambil peran di dalam yang pertama ada akademik. Karena pemerintah telah menyediakan fasilitas yang baik, maka kita harus memanfaatkan hal tersebut dengan belajar lebih giat lagi dan dapat menghasilkan prestasi yang membuat kita bahkan negara kita pun bangga. Bukan hanya dalam akademik saja, tetapi kita dapat mengembangkan bakat dan talenta yang kita punya agar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan pengalaman bahkan penghargaan pada kita. Pelajar seperti kita masih memiliki banyak waktu untuk mengejar impian kita, sehingga mengapa tidak kita manfaatkan hal-hal yang ada dan mengembangkan bakat yang kita punya agar dapat membanggakan negara dan orang tua kita. Dalam distribusi pendapatan ini, bukan hanya pemerintah yang bertindak di dalamnya, tetapi kita juga sebagai masyarakat perlu untuk mengambil tindakan yang tepat dalam distribusi pendapatan ini ya Kak. Ternyata diskusi kita kali ini sangat seru ya. Ternyata satu masalah saja bisa merambat ke masalah lainnya, seperti distribusi pendapatan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu,
kita sebagai remaja masa depan harus peduli dengan keadaan sekitar kita, karena kondisi kita saat ini menjadi gambaran bagaimana kondisi kita ke depannya. Kiranya hal yang telah kita bahas pada hari ini dapat membuat kita dan para pendengar lebih bijak ke depannya. Terima kasih untuk Kak Iren dan Kak Julian yang telah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama ya. Saya Tessa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!